Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama saya Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Kabupaten Toba, perakiraan cuaca dari BMKG, dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Senin 11 Mei 2020, masyarakat Permaksian khawatir akan penyebaran virus COVID-19 di kampung halaman. Dan masyarakat juga berharap upaya memutus mata rantai COVID-19 dapat dilakukan dengan benar. Berikut informasi selengkapnya. Senin 11 Mei 2020, masyarakat Permaksian khawatir akan penyebaran virus COVID-19 di kampung halaman. Masyarakat Permaksian mengetahui adanya penyemprotan disinfektan di setiap perbatasan kabupaten terhadap kendaraan yang melintas. Namun kekhawatiran masyarakat timbul apabila sebelum memasuki daerah tersebut, kendaraan yang melintas melakukan pemberhentian untuk beberapa waktu. Bapak Marpaung sebagai salah satu masyarakat Permaksian berharap agar upaya dalam memutus mata rantai virus corona dapat dilakukan dengan prosedur yang benar, karena daerah Permaksian sendiri adalah jalur lintas provinsi yang juga terdapat beberapa pabrik. Kita dari masyarakat, khususnya dari masyarakat Tangga Batu 1, berharap dan berusaha untuk melakukan pencegahan atau melakukan berupaya untuk pemotongan mata rantai penyebaran virus corona 19 ke daerah kami, khususnya daerah Tangga Batu 1. Karena kami sangat menginginkan supaya kami seluruh masyarakat dan khususnya masyarakat Tangga Batu 1 bisa terhindar dari virus corona 19. Dan mungkin ke depannya kita akan selalu berusaha dan bekerja sama dengan siapapun yang mau peduli dengan pemutusan mata rantai virus corona 19 ini. Jadi kebetulan Pak, ada ini salah satu yang dilakukan oleh masyarakat, penyiraman atau penyemprotan untuk mobil yang lalu lalang dari daerah lain, dari luar Tobaca yang masuk ke daerah kami Desa Tangga Batu 1, itu ada dilakukan penyemprotan untuk seperti tadi Pak, berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19. Dari Kecamatan Permaksian, Toba TV melaporkan. Babin Kamtibnas Polsek Lumbanjulu dan Babinsa Koramil Lumbanjulu memberikan sembako kepada warga Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumbanjulu, bagi warga yang terkena pandemi COVID-19. Berikut informasi selengkapnya. Senin 11 Mei 2020, Babin Kamtibnas Polsek Lumbanjulu dan Babinsa Koramil Lumbanjulu memberikan sembako kepada warga Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumbanjulu karena pandemi COVID-19 saat ini. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Babin Kamtibnas dan Babinsa dengan menyisihkan gaji untuk membelikan sembako dan memberikan langsung kepada warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Tujuan kegiatan ini agar warga tidak merasa ada kecemburuan sosial karena tidak mendapatkan bantuan sembako serta berguna untuk kelangsungan hidup warga masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Dari Lumbanjulu, Toba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Toba mengadakan konferensi pers mengenai pasien positif COVID-19. Inilah informasi selengkapnya. Semua Oras. Kabupaten kita, Kabupaten Toba, selama ini kita telah menjaga agar COVID-19 itu tidak masuk ke Toba. Tapi ternyata setelah ada pemberitahuan resmi dari Rumah Sakit TUSU dan Dinas Kesehatan, diberitahukan bahwa masyarakat kita ada yang terpapar 1 orang positif corona. Adapun
mereka itu diambil swabnya pada tanggal 30 bulan 4. Jadi hari ini kita sudah dapat surat, satu surat dari Kadis Kesehatan Provinsi, satu surat dari Kementerian Universitas Sumatera Utara Rumah Sakit Umum USU menyatakan bahwa salah satu warga kita positif corona. Jadi untuk itu kami berharap kepada seluruh masyarakat Toba jangan panik. Nanti ini sebentar tim kita sudah siap berangkat menjemput beliau-beliau itu di Painduan dan di rumah sakit. Porsche juga kita sudah siapkan fasilitasnya. Jadi sekali lagi saya pesankan kepada seluruh masyarakat Toba jangan panik. Mari kita berjuang, semoga keadaan ini tidak membuat kita jadi kurang semangat. Tetap semangat, horas! Pertanyaan Pak, yang terpapar itu ibunya atau anaknya? Terus ada kabar anaknya selama ini berkeliaran di sekitar kampung bahkan sampai ke kota perjalanannya. Maksudnya di situ Pak, apakah riwayat dari kontak si pasien ini sudah ditelusuri dan sudah diamankan? Perlu saya sampaikan bahwasannya yang positif ini adalah anak. Kalau yang kontaknya selama ini memang kita kan sudah isolasi, tapi kita akan telusuri juga ini. Semua akan kita telusuri sampai di mana kontaknya. Kita dari petugas surveillance kita dan dari gugus tugas akan menelusuri. Jadi rencana kita nanti satu rumah ini mau kita bawa ke rumah sakit, mau di rapid test malam ini. Tapi yang langsung kita isolasi si anak yang inisial JS. Apakah rumah sakit Persea sudah ditunjuk sebagai rumah sakit untuk karantina dari pemerintah pusat atau provinsi? Dan apakah fasilitas rumah sakit itu sudah mumpuni untuk pasien COVID-19? Kalau semua rumah sakit sesuai dengan peraturan dari pemerintah wajib membuat isolasi. Jadi kalau selama ini memang rumah sakit Porsche sudah kita siapkan untuk mengisolasi pasien-pasien COVID. Jadi kita sudah siap itu untuk mengisolasi pasien warga kita yang ada di Toba ini. Terakhir Pak, berarti di Tobasa ini sudah 2 pasien positif, termasuk yang di Ajibata. Masalah yang di Ajibata itu tanggal 11 kemarin kan sudah di Medan dan laporannya itu adalah di Pemko Medan karena alamat yang di Ajibata KTP ini adalah KTP Medan. Tapi kita tetap berkoordinasi, tapi itu semenjak tanggal 11 April sudah tidak dicoba lagi. Cukup? Satu lagi Pak, bagaimana pengawasan selama isolasi mandiri? Atau tidak ada pengawasan? Kita ada pengawasan selama isolasi mandiri, kita tetap awasi. Tapi sesuai dengan info yang beredar, si anak berkeliaran di sekitaran Baligi Pak. Oh, Isu. itu tidak benar karena petugas kita juga dari gugus di desa juga kita tetap koordinasi, tidak pernah punya selama isolasi. Oke, terima kasih. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG? Semoga Sobat sehat selalu ya. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, kami BMKG Selangit mengimbau Sobat sekalian untuk tetap tinggal di rumah. Dan jangan lupa pantau informasi cuaca dari kami melalui sosial media kami di rumah Anda. Baiklah Sobat, kami dari BMKG Selangit bersama saya Andreas Kunositotonga akan memberikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan di 5 kabupaten, diantaranya Kabupaten Tapanuli Utara,
Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Simalungun. Secara umum, suhu berkisar antara 16 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 knot. Untuk kelembapan udara berkisar antara 53 sampai dengan 100%. Untuk pagi hingga siang hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pagi menjelang siang hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba. Untuk siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi pada siang menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Samosir, diantaranya Kecamatan Ronggurni Huta dan Palipi. Untuk sore hingga malam hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Pahe Julu, Pahe Jae, dan Simangumban. Untuk malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, di antaranya Kecamatan Balige, Laguboti, Persea, dan Lumban Julu. Sobat BMKG, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, terutama Kecamatan Balige, Laguboti, Persea, dan Lumban Julu, untuk tetap waspada pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan kilat dan petir yang berdampak longsor di wilayah daerah perbukitan dan lereng serta banjir di daerah dataran rendah, dan potensi angin kencang yang dapat memicu terjadinya angin puting beliung pada malam hingga dini hari. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi untuk perkiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas! Pemirsa Toba News, berita peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC. Berikut ini adalah liputan berita dari VOA. United States Commission on International Religious Freedom soroti Undang-Undang Penistaan Agama dan Pembatasan Jumlah Agama Indonesia. Dalam laporan tahunan, USCIRF atau Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat kembali mencantumkan Indonesia yang kebebasan beragamanya perlu diawasi. Menurut Wakil Ketua USCIRF, Indonesia tetap masuk ke dalam daftar karena ada pelanggaran, meski tidak seburuk negara lain. Berikut liputannya. Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat atau USCIRF adalah komisi independen pemerintah Amerika yang memantau kebebasan beragama di negara lain. Dalam laporan terbarunya yang terbit April lalu, komisi ini menilai bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih bermasalah, sehingga tahun ini Indonesia masuk watchlist alias akan dipantau terus. Menurut Gilman Chen, Wakil Ketua USCIRF, Indonesia memiliki dua isu yang mendasar, yakni pembatasan jumlah agama yang diakui dan adanya undang-undang penistaan agama yang cenderung hanya dikenakan kepada umat minoritas. That would help move them off of being on the special watch list would be certainly if they recognized minority religions, and also if they decriminalized the blasphemy law and released from prison people that are being held there because of blasphemy violation. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menolak untuk berkomentar atas laporan USCIRF yang dinilai sepihak, khususnya karena Indonesia telah mempunyai konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan perundangan untuk menangani jika terjadi penyimpangan. Indonesia kini masuk kategori negara yang patut mendapat pengawasan khusus bersama dengan Afghanistan, Kuba, Malaysia, Mesir, dan sejumlah negara lainnya. Tapi pelanggaran di Indonesia dinilai tidak separah negara-negara yang dulu dikategorikan sebagai pelanggar tingkat 1 dan kini masuk kategori patut mendapat perhatian khusus, seperti Tiongkok, Myanmar, Rusia, dan Arab Saudi. Terlepas dari pembatasan pengakuan terhadap agama tertentu yang memerlukan dialog lebih lanjut, hukum penistaan agama menurut Catherine Marshall bukan hal baru. Well, the blasphemy laws have been on the books for a long time in a lot of countries coming out of colonial era. Those who are arguing for stronger blasphemy rules
clearly feel that for Islam, at a theological level, but also at a social level, is not sufficiently enforced by the public authorities, and that people are hurting their religious compatriots, and that should be a matter of law rather than of social morality. Baik Catherine Marshall maupun Gail Manchin berpendapat, Indonesia termasuk negara yang bisa diajak berdialog. The day will come, we hope sooner rather than later, that they will be totally removed from our special watch list and actually be a model for other countries in that part of the world. That the COVID-19 crisis is bringing groups that have been quite polarized much closer together. So the story is being rewritten even as we're speaking today. Laporan komisi ini akan diteruskan ke Menlu, Presiden dan Kongres untuk dijadikan pertimbangan kebijakan Amerika Serikat terhadap negara-negara pelanggar kebebasan beragama. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Bank Pangan hadapi naiknya permintaan bantuan. Banyak pihak ingin kegiatan ekonomi dibuka kembali. 33 juta lebih warga Amerika Serikat menganggur akibat dampak virus corona dan banyak diantaranya bahkan tidak mampu membeli makan sehari-hari. Antrian panjang terlihat di banyak bank pangan di seluruh Amerika Serikat yang seharusnya menghadapi tingginya permintaan bantuan makanan. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Dengan 30 juta warga Amerika meminta tunjangan pengangguran, Bank Pangan Alameda County di California Utara sigap memenuhi kebutuhan. Staple items like potatoes, onions, apples and pears, stuff that they can eat that's not just, something that's in a can. Sometimes we even provide dairy, which is nice, so it's a nice variety. Usually by the time we open, there's, between 40 and 50 cars already waiting for us to open the gates. Our emergency food helpline call volume surged right off the bat. It peaked at 1,000% higher, and we're still taking, well over 100 to 200 calls per day. About 50% of the people who are reaching out to us on a daily basis are reaching out to us for the very first time. Bank Pangan meningkatkan upaya memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan dana sumbangan dari negara bagian dan swasta. We are distributing a lot more food. Now, last month alone, we distributed 20% more food than we did the year before. We're able to buy a lot of food for pennies on the dollar. We buy in bulk. So even a small donation becomes a lot of food. It is a no-contact facility. Clients are able to stay inside their car, minimal talking, minimal information is taken. We do all the hard work. We literally put the food inside their cars for them, and it's fast. So they're able to come get food. They've got to wait in a little bit of a line, but they get really good food, and it's safe. Usually we would just serve low-income families in East Oakland. Now it's just about every demographic, every class of individuals coming through here. It's been humbling. We are talking to a lot of people who are coming to us for the first time, people who just completely lost hours or they were laid off and didn't know where to turn. Dan Bank Pangan ini berharap warga akan terus datang. We know from past experiences that once something like a shelter-in-place order is lifted, once an emergency is sort of ended, so to speak, it's still going to take months, if not years, for a lot of people who are impacted the hardest by this to get back on their feet. Para staf Bank Pangan ini mengatakan ada kenaikan 20% permintaan bantuan makanan dibanding periode yang sama tahun lalu. Karena itu sumbangan sekecil apapun akan sangat bermanfaat. Mereka menekankan warga yang memerlukan sumbangan makanan hanya perlu datang untuk mengambil bantuan itu dan tidak ada persyaratan lain apapun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.